Di tengah indahnya alam Bukit Tinggi, tersembunyi sebuah permata yang kini kembali mencuri perhatian wisatawan. Taman Panorama Baru. Siapa sangka, keindahan yang kini viral itu bukanlah hal yang baru. Panorama ini sudah ada sejak tahun 80-an, namun sempat terlupakan, terabaikan oleh waktu dan perubahan zaman. Pada awalnya, Panorama Baru adalah sebuah hutan rimba yang lebat, penuh semak belukar dan menjadi tempat tinggal berbagai satwa liar. Seiring berjalannya waktu, tempat ini terlupakan, tak terurus, dan akhirnya terbengkalai. Namun, pada akhirnya tahun 2023, sejumlah pemuda yang memiliki rasa cinta terhadap kampung halaman dan alam sekitar mulai memikirkan cara untuk mengembalikan kemegahan tempat ini. Dengan niat yang tulus, mereka bersepakat untuk memulai lagi dari titik nol. Jadi setelah sekian lama, sekian puluh tahunnya vakum, jadi inisiatiflah pemuda-pemudi masyarakat sekitar Panorama Baru ini untuk kembali mengelola taman ini. Itu dimulai dari nol lagi. Dulunya ini semuanya hutan, rimba, semak-semak kayak gitu kan. Jadi inisiatif pemuda bersama semua. Jadi kami secara swadaya, gotong royong itu mulai lagi dari titik nol. Dari titik nol ini semuanya dulu hutan, rimba. Ya banyak hewan-hewan liar juga lah di sini dulunya bersarang di sini kan. Jadi dengan semangat pemuda mulai dari nol lagi, merambah lagi, biar ibarat kata orang Minang melacur lagi gitu kan. Jadi akhirnya sampai kayak gini itu tak lepas dari susah payah dari pemuda-pemudi sini semuanya gitu. Jadi kita awal dari nol, dari sekian berapa bulan yang lewat lah, yang akhirnya sampai sekarang viral itu ya kita apresiasi lah semua itu kegiatan dari jerih payah pemuda-pemudi di sini semua. Asli ini dari pemuda-pemudi Panorama Baru semua ini bisa berkembang lagi ini Panorama Baru. Yunairi, yang akrab disapa Dayun, selaku pengawas dan auditor Taman Panorama Baru, menuturkan dengan bangga atas kesuksesan Taman Panorama Baru yang tidak lepas dari peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Pemuda, orang tua, bahkan nenek mama yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat, bahu-membahu mengelola taman ini. Setiap minggu, ada giliran tugas yang dilakukan oleh pemuda-pemudi, mulai dari pengelolaan taman hingga parkir kendaraan. Selain itu, evaluasi mingguan selalu dilakukan untuk memantau perkembangan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan konsep pengelolaan yang berbasis swadaya masyarakat, Taman Panorama Baru terus berkembang pesat. Berkat kegigihan dan kejujuran dalam pengelolaan, taman ini mulai dikenal luas, tak hanya di Bukit Tinggi, tapi juga di luar daerah, bahkan mancanegara. Saat weekend atau hari libur nasional, pengunjung yang datang bisa sampai ribuan untuk mendapatkan momen indah alam sekitar Panorama Baru. Iya, di sini tidak ada pemuda yang golongan ini golongan itu. Di sini kesatuan pemuda kita yang sudah kita bentuk dengan organisasinya itu IP3B, Ikatan Pemuda-Pemudi Panorama Baru. Itu semua dari pelajar, mahasiswa sampai pemuda, bahkan sampai yang tua-tuanya lah gitu ikut andil sini semua itu. Ya, mengapresiasi semuanya itu. Sistem pengelolaan kita di sini itu kan kelolaan kita swadaya masyarakat. Kita tanpa bantuan dari pemerintah, tanpa ada donatur, tanpa ada istilahnya tanpa ada yang menanam saham lah gitu. Murni dari swadaya masyarakat. Jadi pembangunan yang ada di sini awal dananya itu dari itulah kontribusi yang masuk. Kita pungut 5.000, parkirnya mobil 5.000, parkir motor 2.000. Nah, itulah yang kita bagi-bagi gitu.
Buat pengembangnya kita ancur sedikit demi sedikit itu kan. Ya. Dalam menarik perhatian masyarakat, media sosial juga mengambil peran. Ketua Humas Jimmy menjelaskan, pihaknya memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan keindahan alam yang ada di Taman Panorama Baru. Ya, kita kan selalu update di Instagram, di medsos gitu, tentang apa saja yang terjadi di taman kita ini setiap hari. Kalau untuk paket wisata seperti halnya pre-wedding atau syuting video klip, kita tuh minta patokan harga dari 100 sampai 300 ribu per sekali syuting gitu. Alhamdulillah kalau untuk antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Yang pertama itu masyarakat tuh berulang kali datang kemari. Nggak bosan-bosan, Kak. Masalahnya kadang mereka belum dapat momen yang pas gitu. Misalkan pas cuaca mendung, tentu awannya nggak ada gitu. Kalau cuaca cerah, baru dapat momen itu. Tapi kalau untuk cuaca kan kita nggak bisa jamin. Salah satu tujuan utama dari pengelolaan Taman Panorama Baru adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, terutama dalam hal usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk berkembang dan memberikan peluang bagi masyarakat agar memperbaiki taraf hidup. Operator Taman Panorama Baru Saputra Z antusias menjelaskan taman ini memberi banyak manfaat untuk masyarakat setempat. Kalau pengelolaan untuk UMKM untuk saat ini itu kami utamakan masyarakat penduduk di sini asli dulu, karena kami mau mengangkat perekonomian masyarakat kami untuk kedepannya. UMKM sudah berkisar 50 orang, 50. Kalau di sini ya kalau seperti hasil dari pertanian kami, setelah itu makanan-makanan tradisional. Salah seorang pedagang, Unilisa, mengungkapkan rasa syukurnya bisa mengais rezeki di Taman Panorama Baru. Lebih kurang 8 bulanan, udah hampir setahun lah ya. Yang jelas karena apa? Panorama Baru ini kan lagi rame, lagi viral kan. Otomatis meningkatkan perekonomian terutama untuk kami pribadi dan untuk masyarakat sekitar sini kan, karena pedagang-pedagang di sini mulai beraktivitas dan mendapatkan peningkatan ekonomi dari pendatang yang datang ke sini. Alhamdulillah untuk setengah enggak, kami cuma hanya dibebani biaya listrik aja sama air lah kira-kira, atau kebersihan. Tempat wisata biasanya menjadi salah satu lokasi yang rawan terdapat praktek pungli. Pelaku pungli di tempat wisata biasanya meminta uang kepada pengunjung dengan berbagai macam alasan, mulai uang parkir, kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tim pengelola sangat menjaga agar tidak ada pungutan liar yang merugikan pengunjung. Semua transaksi, mulai parkir hingga kontribusi kebersihan, dikelola secara transparan melalui satu pintu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang aman dan nyaman bagi setiap pengunjung. Jadi kami mengantisipasi dari pungutan liar. Jadi waktu kontribusi masuk jadi satu gerbang. Mulai dari parkir sampai dengan uang kebersihan tetap pengambilannya satu. Jadi semua yang bekerja di parkir atau gimana itu tidak dibenarkan untuk mengambil pungutan biaya. Jadi dikontrol oleh satu pintu. Ya, tatanan organisasi kita di sini, ya, struktur kita itu dari kita pemudanya, terus ada koordinatornya, ada wakilnya, ada seksi keamanannya,
seksi kebersihannya, parkirnya, tamannya, humasnya, sampai ada pengawas auditornya gitu kan. Di atasnya kita itu dilindungi sama nenek mamak kita semua. Ya, di titik sekarang ini kita masih payung hukum kita itu masih dalam lindungan nenek mamak adat, secara adat. Payung hukum kita secara adat berkampung gitu kan. Yang di atasnya itu kan nenek mamak kita alim ulama. Tiada usaha yang mengkhianati hasil. Kerja keras yang tak kenal lelah akhirnya membuahkan hasil yang manis. Pada tahun 2024, Taman Panorama Baru berhasil meraih penghargaan sebagai juara 3 dalam lomba wisata yang dikelola secara swasta di Sumatera Barat. Sebuah prestasi yang membanggakan. Penghargaan ini diterima langsung dari Gubernur Sumatera Barat sebagai bentuk pengakuan terhadap usaha dan keberhasilan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara Ya, mandiri. inilah hasil dari kerja keras pemuda, pemudi dan seluruh lapisan masyarakat Panorama Baru. Dengan ini buktinya kita mendapat juara 3 hasil lomba wisata yang dikelola oleh swasta. Ya, se-Sumatera Barat. Kami satu-satunya objek wisata di Bukit Tinggi yang dikelola secara swasta atau swadaya masyarakat. Ya, dan mendapat penghargaan dari Bapak Gubernur sebagai juara 3 kategori usaha daya tarik wisata swasta peduli wisata Sumatera Barat 2024. Alhamdulillah, ini hasil dari kerja keras kami semua yang tak lepas dari seluruh pemuda, pemudi dan seluruh lapisan masyarakat dan dukungan dari seluruh nenek mamak kita semua. Harapan kami ke depan, ia Panorama Baru untuk berkembang lebih maju, lebih pesat lagi perkembangannya dan lebih maunya mau go internasional lah gitu. Panorama Baru adalah contoh nyata bagaimana sebuah tempat bisa berkembang kembali berkat semangat kebersamaan. Ini bukan hanya tentang alam yang indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya bekerja sama untuk menghidupkan kembali kenangan yang sempat hilang. Dari hutan rimba yang terlupakan, kini menjadi salah satu destinasi wisata yang penuh dengan pesona, yang mengajak kita untuk melihat lebih dalam bukan hanya keindahan alamnya, tetapi juga semangat kolektif yang terkandung di dalamnya. Dengan langkah yang penuh harap dan semangat yang tak pernah padam, Taman Panorama Baru kini bukan hanya sekedar taman wisata. Ia adalah simbol dari kekuatan persatuan dan kebersamaan yang mampu mengubah sebuah impian menjadi kenyataan. Harapan kami ke depan, ia Panorama Baru untuk berkembang lebih maju, lebih pesat lagi perkembangannya dan lebih maunya mau go internasional lagi. Harapan saya sebagai generasi muda, sebagai mewakili pemuda, taman ini bisa berkelanjutan, bisa seterusnya. Kemudian adik-adik di bawah saya untuk kedepannya bisa memanfaatkan ini juga. Ya, harapan kami Panorama Baru ini semakin maju dan pemuda kami semua terangkat dari pengangguran yang selama ini. Jadi dan kemakmuran masyarakat Panorama Baru yang terutama sekali kita utamakan. Harapannya taman wisata ini makin ramai, makin bagus, makin diminati oleh banyak pengunjung. Sementara ini kan pengunjungnya udah sampai mancanegara ya, Malaysia, orang Cina tuh udah banyak datang setiap hari ke sini. Moga-moga kedepannya lebih baik, lebih bagus.